SMK dengan baik. Dengan mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah kelas 11 KKR. Pada hari ini kita akan membahas materi konsep akuntansi pemerintah daerah. Sesuai dengan materi kita tadi, yaitu konsep akuntansi pemerintah daerah. Ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, organisasi sektor publik. Yang kedua, ruang lingkup akuntansi pemerintah. Yang ketiga, penyusutan kebijakan akuntansi. Yang keempat, sistem pembukuan. Mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, kita akan membahas organisasi sektor publik. Di sini yang pertamanya ada definisi sektor publik. Sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Yang kedua, persamaan sektor publik dan sektor swasta. Ada beberapa persamaan sifat dan karakteristik antara sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, bagian dari sistem ekonomi negara. Yang kedua, menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, pola pengendalian keuangan sektor publik dan sektor swasta sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Yang keempat, menghasilkan produk yang sama, baik pemerintah maupun swasta sama-sama bergerak di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, penyediaan energi, dan lain-lainnya. Yang kelima, kedua sektor diatur oleh peraturan perundangan dan ketentuan hukum lain yang diisyaratkan. Sekarang, yang ketiga, perbedaan sektor publik dan sektor swasta. Perbedaan sektor publik dan sektor swasta ada pada yang pertama, tujuan organisasi. Untuk sektor publik, non-profit motif, sementara sektor swasta, profit motif. Yang kedua, sumber pendanaan. Sektor publik berasal dari pajak, retribusi, utang obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Sementara sektor swasta, pembiayaan internal, yaitu modal sendiri, laba ditahan, penjualan aset, pembiayaan eksternal, utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Perbedaan selanjutnya yang ketiga, pertanggungjawaban. Untuk sektor publik, pertanggungjawaban kepada masyarakat parlemen. Sektor swasta, pertanggungjawaban kepada pemerintah, saham, dan kreditur. Perbedaan yang keempat, struktur organisasi. Yang pertama, sektor publik, birokratis, kaku, dan hierarkis. Sektor swasta, fleksibel, piramida, lintas fungsional, dan sebagainya. Perbedaan karakteristik anggaran. Anggaran sektor publik terbuka untuk umum, sementara anggaran sektor swasta tertutup untuk publik. Karena akuntansi sektor swasta menyangkut suatu rahasia perolehan laba atau rugi suatu usaha. Yang keenam, sistem akuntansinya sendiri. Di sektor publik, cash accounting, sementara di sektor swasta, accrual accounting. Yang keempat, komponen lingkungan sektor publik. Di dalam komponen ini ada beberapa seperti faktor ekonomi, faktor politik, faktor kultural, dan faktor demografi. Itulah untuk organisasi sektor publik. Kita masuk ke ruang lingkup akuntansi pemerintah. Di sini ada dua, berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan yang kedua berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Baik, kita akan membahas yang pertama,
berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang pertama, pemerintah daerah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Menteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pemerintah daerah adalah kepala daerah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonom. Yang ketiga, urusan pemerintah adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Yang keempat, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Republik Indonesia. Yang kelima, azas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah. Yang keenam, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Yang ketujuh, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur, wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Yang kedelapan, instansi vertikal adalah perangkat kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahin kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Yang kedua, berdasarkan ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Di situ ada yang pertama, akuntansi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengiktisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Yang kedua, standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Yang ketiga, kerangka konseptual akuntansi adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan dan penggunaan laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah dalam standar akuntansi pemerintah. Yang keempat, standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Di sini maksudnya mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual. Yang kelima, standar akuntansi pemerintah berbasis kas. Maksudnya di sini mengakui pendapatan belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Yang keenam, sistem akuntansi pemerintah. Maksudnya adalah rangkaian sistem dan prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Itu dia. Lanjut, kita masuk ke struktur pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013, pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Struktur pemerintahan
meliputi sebagai berikut. 1. Pemisahan kekuasaan. Pihak eksekutif menyusun anggaran, selanjutnya disampaikan kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Yang kedua, sistem pemerintahan otonomi. Tingkat lingkup pemerintah di Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Yang ketiga, pengaruh proses politik dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keseimbangan fiskal. Yang keempat, pembayaran pajak dan pelayanan pemerintah. Maksudnya, efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan tersebut sulit untuk diukur. Masuk kita ke dalam karakteristik akuntansi pemerintah. Pemerintah tidak berorientasi laba. Pemerintah membukukan anggaran. Di dalam akuntansi pemerintah dimungkinkan akuntansi pemerintah dan akan membukukan pengeluaran modal. Akuntansi pemerintah bersifat kaku. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang di tahun pada neraca. Prinsip akuntansi pemerintah sebagai berikut. 1. Basis akuntansi. Yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk pengajuan pendapatan atau LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, prinsip nilai historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Yang ketiga, prinsip realisasi. Dalam akuntansi komersial digunakan prinsip penandingan antara biaya dan pendapatan pada suatu periode akuntansi. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Transaksi tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Yang kelima, prinsip perioditas. Maksudnya, kegiatan akuntansi, pelaporan keuangan perlu dibagi menjadi periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Yang keenam, prinsip konsistensi. Maksudnya, perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dan periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Yang terakhir, 7. Prinsip penyajian wajar. Maksudnya, laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Itulah prinsip akuntansi pemerintah. Selanjutnya, kita membahas penyusunan kebijakan akuntansi. Di sini ada 4. Yang pertama, penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait laporan keuangan dimulai dari pengumpulan rujukan berupa peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, penyusunan kebijakan akuntansi akun, di mana tahapan penyusunan kebijakan akuntansi terkait akun dimulai dan mempelajari SAP, khususnya pernyataan terkait pemakaian akun. Yang ketiga, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dikelola. Yang keempat,
Peranan laporan keuangan pemerintah. Ada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, manajerial. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, keseimbangan antar generasi. Yang kelima, evaluasi kerja. Pembahasan berikut yang terakhir yaitu sistem pembukuan. Pada akuntansi pemerintahan ada dua sistem pembukuan. Yang pertama, sistem pembukuan tunggal dan sistem pembukuan berpasangan. Sistem pembukuan tunggal dimaksud di sini pencatatan transaksi keuangan dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Sementara sistem pembukuan berpasangan, dalam sistem pembukuan berpasangan ini setiap transaksi akan dicatat pada akun-akun yang tepat untuk membuktikan kekuatan jumlah yang akurat. Sekian pelajaran kita hari ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.